anak-anak, selamat Hari Paskah. Tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan April tahun 2021. Dan sekarang kita merayakan Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara kita sampai hari ini. Anak-anak, ayat yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yuk, kita baca satu kali lagi ya. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Anak-anak, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Artinya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak orang percaya kepadanya. Anak-anak tentu masih ingat bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi sebelum ada kebangkitan, Tuhan Yesus mati dulu di atas kayu salib. Kayu salib seperti apa ya? Anak-anak tahu? Ya, kira-kira seperti ini. Kalau anak-anak pergi ke gereja, umumnya ada salib yang besar di gereja. Tetapi sekarang bukan hanya di gereja saja ada salib. Di baju-baju, hiasan-hiasan meja, buku-buku, anting-anting, kalung, jam dinding, ada sangat banyak barang yang berbentuk salib. Barang-barang itu bagus dan indah. Tetapi waktu zaman Tuhan Yesus dulu, salib itu hina. Tidak ada yang mau dekat-dekat dengan salib. Lalu, bagaimana salib yang hina dapat menarik banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk, bagaimana kalau kita saksikan dalam panggung boneka kita hari ini? Sebelum kita menyaksikannya, Ibu mau ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Kami mau mengingat cinta Tuhan, Tuhan yang rela datang ke dunia menjadi manusia. Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami orang-orang berdosa. Dan Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut untuk memberikan kami hidup. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui panggung boneka. Kiranya Tuhan memberikan kami kesiapan hati, kami mau membuka hati kami dan kami mau mendengar. Kiranya Tuhan boleh memakai cerita dalam panggung boneka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The Glory of the Cross. Anak-anak, di dalam panggung boneka ini kalian akan bertemu keluarga Joyce. Ada Papa Joyce, Mama Joyce, Cleon adiknya Joyce, dan tentu juga si Joyce yang ceria. Selamat menyaksikan. Hari itu, di siang yang mendung, Joyce tampak asik berada di kamarnya dan mengerjakan prakarya yang ditugaskan dari guru di sekolahnya. Joyce memang sangat suka pelajaran ini. Terlebih lagi, Joyce selalu mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Karena Joyce selalu dapat membuat prakarya yang sangat indah. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Yes, sudah setengah jadi nih salibnya Joyce. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Halo teman-teman di rumah. Hari ini Joyce lagi senang sekali. Coba lihat, aku lagi membuat tugas sekolahku.
Aku paling suka dengan pelajaran ini. Kali ini, ibu guru meminta kami membuat prakarya dalam rangka Paskah. Joyce pikir terus idenya. Akhirnya, ini Joyce mau membuat kolase salib. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu apa itu kolase. Seperti ini. Tara! Ini dari kertas origami saja dan lem. Bagus tidak? Joyce rasa ini bagus loh. Teman-teman tahu, Joyce mau kalau salib buatan Joyce ini dipuji. Kan salib mulia, ya kan? Teman-teman lain pasti pikir akan buat kubur kosong. Lalu mungkin ada yang buat telur Paskah di cat. Atau mungkin ada juga yang buat kelinci Paskah. Ih, aneh kan ya? Alkitab tidak pernah bilang ada kelinci di hari Paskah. Aku percaya pasti salib Joyce yang paling bagus. Teman-teman setuju kan? Pasti dong. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Ya, salib pasti mulia. Tidak berapa lama kemudian, ada suara yang memanggil Joyce. Kak Joyce, Kak Joyce, Kak Joyce lagi sibuk. Kak Joyce, Kak Joyce, Ih, Kak Joyce lagi sibuk, Leon. Kak Joyce, Kak Joyce. Apa sih dari tadi? Kak Joyce lagi sibuk, Leon. Lagi kerjakan PR. Sana cari mama. Cleon mau minta tolong. Iya, cari mama saja. Jangan di sini. Kak Joyce lagi sibuk. Wah, warna-warni. Ada merah, blue, kuning. Apa ini? Jangan dipegang ya. Juga jangan dilihat. Sana cari mama saja. Jangan dipegang ya, awas loh. Sana. Ih, Kak Joyce. Cleon cuman mau lihat. Enggak, nanti rusak. Ini belum jadi. Cari mama saja, Cleon. Ma, Cleon mau cari mama. Ma. Joyce, jangan teriak-teriak. Panggil dengan sopan. Ini Cleon, Ma. Mengganggu. Ma, Cleon tidak mengganggu. Cleon hanya ingin diajarkan untuk tulis huruf D, domba. Domba, Cleon. Domba. Bukan donba. Domba. Ya ampun. Donba lagi. Domba. Ayo Cleon, kita ke ruang tengah. Mama ajarkan di sana. Iya, Mama. Tuh, sana sama mama saja. Joyce, ingat segera mandi. Sudah terlalu sore dan di luar akan hujan. Nanti airnya terlalu dingin. Sebentar lagi Papa akan pulang. Ayo, bersiap untuk pembacaan Alkitab bersama nanti malam. Ya, Ma. Sebentar lagi. Tidak berapa lama kemudian, Joyce akhirnya menyelesaikan prakarya kolase salibnya. Yeay, sudah selesai. Salib mulia Joyce. Yes, bagus kan? Oke, sekarang beres-beres dan waktunya untuk Joyce mandi. Joyce membuang kertas-kertas sampah, lalu meletakkan kolase salibnya yang sudah jadi di atas meja belajarnya. Akhirnya, prakarya Joyce sudah selesai. Sementara itu, di ruang tengah, Mama baru saja selesai mengajari Cleon. Cleon, ayo disimpan pensil dan juga bukunya. Kita bersiap makan dan pembacaan Alkitab bersama Papa ya. Oke, Mama. Cleon patuh pada mamanya. Ia pergi ke kamarnya
dan menyimpan buku serta pensilnya. Tetapi aku ingin lihat yang Kak Joyce buat. Cleon tidak segera pergi ke ruang makan keluarga. Tetapi ia mengendap-endap masuk ke kamar Joyce karena penasaran dengan kolase salib yang Joyce buat. Cleon melihat di meja dan menemukan ada kolase salib yang sudah selesai Joyce buat. Cleon mengambilnya dan melihatnya. Wah, bagus sekali. Kak Joyce hebat. Bagus sekali. Merah, kuning, biru. Cleon terkejut karena suara petir dan tidak sengaja merobek kolase salib yang Joyce buat. Hah, robek. Gimana? Saat itu, Joyce yang baru selesai mandi masuk ke kamarnya dan terkejut melihat kolase salibnya yang robek di tangan Cleon adiknya. Cleon, kolase salibku. Hah? Kak Joyce sudah bilang jangan pegang, juga jangan lihat. Mama. Ada apa ini? Cleon, kemari. Mama lihat, Cleon robek kolaseku. Mama, Cleon takut. Cleon, benar Cleon merobek kolase Kak Joyce? Ada petir. Cleon terkejut. Minta maaf sama Kak Joyce. Joyce tidak mau, Mama. Kolase salibnya sudah rusak. Salib Joyce sekarang tidak mulia lagi. Joyce tidak mau maafin Cleon. Cleon sudah bisa tulis domba, Kak Joyce. Tuh, masih salah. Joyce malu punya adik yang tidak pintar. Joyce, kamu tidak benar bicara seperti itu. Cleon, ayo keluar dulu cari papa ya. Mama mau bicara sama Kak Joyce. Maaf, Kak Joyce. Joyce, ayo bicara sama Mama. Apa yang membuatmu marah? Cleon, Ma, kolasenya jadi rusak. Bagaimana Joyce kasih lihat Bu Guru dan teman-teman prakarya yang begini, Ma? Ini kan sudah rusak. Salibnya Joyce tidak mulia lagi, Mama. Joyce kali ini tidak akan dipuji. Joyce, kamu takut salibnya tidak mulia atau Joyce yang tidak mulia? Salibnya? Benarkah? Tahukah kamu? Salib yang mulia yang sering kita nyanyikan di lagu itu adalah salib yang seperti apa? Salib itu hina dan tidak enak dilihat. Tuhan Yesus tidak terlihat pintar di sana. Tuhan terlihat bodoh bagi dunia. Begitukah? Mengapa? Joyce sudah sering dengar cerita salib, Mama. Iya, kamu sudah sering dengar. Tapi hari ini kita akan mendengarkannya lagi. Ayo, kita ke ruang tengah. Papa akan menceritakannya lagi bagi kita hari ini. Tapi ada Cleon. Ayo Joyce. Mama dan Joyce pergi ke ruang tengah untuk bersama-sama melakukan pembacaan Alkitab keluarga yang biasa mereka lakukan bersama setiap harinya. Malam itu, di ruang tengah keluarga Joyce, semua berkumpul. Sekalipun Joyce masih marah kepada Cleon, Joyce belajar patuh pada orang tuanya. Dan sekalipun Cleon masih sedih, Cleon belajar tetap taat kepada orang tuanya. Hari ini, Papa akan membacakan satu ayat Alkitab dari Injil Yohanes. Kita semua mendengarkan. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayo coba Joyce dan Cleon sama-sama membacakannya lagi dengan pelan.
Aku tidak mau sama-sama Cleon, Pak. Cleon lambat bacanya. Joyce, Ayo, sama-sama membacakannya. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kata aku di sana, apakah maksudnya adalah Joyce atau Cleon? Tentu bukan. Bukan juga papa atau mama. Bukan kita yang ditinggikan dari bumi dan dapat menarik semua orang datang kepada kita. Jadi siapa, Pak? Tuhan Yesus, Cleon. Tuhan Yesus yang mengatakan kalimat ini untuk menyatakan bagaimana cara Tuhan Yesus akan mati. Disalibkan, Pak? Iya, Joyce. Papa, Mama bilang bahwa dulu salib itu hina dan tidak enak dilihat. Mengapa? Mama mau menceritakan apa yang sejarah tulis tentang salib? baik Pak. Anak-anak, dulu salib dikenal sebagai sebuah hukuman yang pertama-tama dipakai oleh negara Persia, Yunani, dan sangat dikenalkan kepada dunia oleh orang-orang Romawi. Waktu itu, setiap kali orang mendengarkan kata salib, mereka akan takut, ngeri, dan tidak mau menceritakannya. Karena salib adalah sebuah hukuman yang sangat menakutkan. Tempat orang dihukum. Ya Joyce, hukumannya sangat mengerikan, memalukan, dan hina. Hukuman ini bukan diberikan secara sembarangan kepada siapa saja, tapi diberikan hanya kepada para budak, orang-orang asing, dan orang-orang yang memberontak kepada Roma. Tidak ada orang yang mau ingat salib hari itu. Salib sangat hina dan memalukan. Ditonton dan diejek oleh orang. Jadi, hari itu tidak ada orang yang mau pakai kalung salib ataupun membuat kolase salib seperti yang Joyce buat. Ya Joyce, tetapi ada satu hari yang penting yang membuat salib itu sekarang berbeda. Bahkan selalu diingat dan diceritakan oleh orang-orang Kristen seperti kita. Tuhan Yesus. Ya, Cleon. Tuhan Yesus yang membuat salib itu berbeda. Hari itu Tuhan Yesus yang sudah mengajar firman Tuhan, yang menyembuhkan banyak orang sakit, yang juga membangkitkan orang mati. Ia ditangkap, disiksa dengan cambuk yang akan membuat sangat banyak luka pada badannya. Aku ingat guru sekolah mingguku pernah bilang bahwa orang-orang banyak berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Iya Joyce, tapi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena orang banyak itu. Ia disalibkan karena itu adalah rencana Allah Bapa yang mau membawakan keselamatan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Tuhan kita tampak tidak berdaya di atas kayu salib, tidak keren. Bahkan para murid-murid ketakutan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Hingga akhirnya ia mati dan meneteskan darah yang menghapuskan dosa kita semua. Dosa Cleon, Pak. Bukan hanya dosa Cleon, tetapi dosa Joyce juga. Dosa Papa dan Mama, kita semua. Papa adalah orang berdosa. Mama juga orang berdosa. Joyce orang berdosa. Cleon orang berdosa. Dan semua manusia yang pernah ada di dunia ini adalah orang berdosa. Hanya satu saja manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib bukan dihukum. Tuhan Yesus tidak bersalah, Cleon. Tuhan Yesus tidak berdosa.
Ia tidak perlu dihukum disalib. Kita orang-orang berdosa ini yang seharusnya dihukum disalib. Tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Ia rela menggantikan kita semua. Menggantikan Papa, Mama, Joyce, dan juga Cleon. Maka waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya, sudah selesai hukuman dosa kita. Maut itu tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Salib jadi mulia karena Tuhan Yesus yang mati di sana. Iya Joyce, karena ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di salib. Kini manusia berdosa dapat bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebab Fanny J. Crosby yang menulis lagu "Bawalah Aku Dekat ke Salib", ia tulis bahwa salib itu mulia karena Kristus mati di sana untuk memberikan kepada orang-orang berdosa seperti kita ini, memberikan hidup. Aku tahu lagunya, Pak. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Ya kan, Pak? Cleon juga tahu. Iya benar, salib Tuhan Yesus mulia. Kalau biasanya disalib orang-orang yang jahat dihukum dan dilupakan. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan memberikan hidup kepada banyak orang. Sehingga salib Tuhan Yesus bukan dilupakan tetapi diingat dan diberitakan kepada banyak orang. Ya kan, Pak? Iya, Tuhan Yesus mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan kita bangkit. Ia hidup untuk selama-lamanya. Kuburnya kosong dan ia ditinggikan oleh Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus akan datang lagi suatu hari kelak. Tidak lagi dengan pakaian seorang tukang kayu, tetapi pakaian kemuliaan Raja di atas segala raja. Lalu, apa yang murid-murid Tuhan lakukan sampai Tuhan Yesus datang? Cleon, coba Cleon yang jawab. Apa yang anak-anak Tuhan lakukan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Berdoa, baca Alkitab, sayang papa mama, dan Kak Joyce. Hahaha, kok begitu jawabnya? Benar Cleon, bagus. Anak-anak Tuhan diperintahkan untuk hidup membawa cerita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Hah? Bagaimana caranya? Seperti yang Cleon katakan, anak-anak Tuhan berdoa dan membaca Alkitab karena mereka perlu belajar bergantung sama Tuhan. Anak-anak Tuhan juga belajar mengasihi Tuhan dan sesama mereka karena Tuhan sudah mengasihi kita. Anak-anak Tuhan belajar mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Juga anak-anak Tuhan belajar mengakui dosa-dosa mereka, bertobat dan tidak lagi mengulanginya. Apakah Tuhan Yesus mau tolong Cleon, Pak? Cleon belum bisa tulis huruf D, Donba, Papa. Iya Cleon, Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita hebat atau kita pintar atau karena kita bisa bernyanyi dengan baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena semua itu. Tuhan mengasihi baik yang masih kecil atau orang sudah tua. Tuhan mengasihi mereka yang kaya ataupun miskin. Tuhan mengasihi mereka yang juara ataupun yang biasa saja. Tuhan Yesus juga mau tolong Cleon juga Joyce. Kenapa sih Papa dan Mama suka ceritakan tentang salib berulang-ulang kepada kami? Karena
Papa dan Mama mau Joyce dan Cleon mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Papa dan Mama tidak bisa menolong Joyce dan Cleon dari hukuman maut akibat dosa. Joyce dan Cleon, kalian masing-masing memerlukan Tuhan Yesus, sama seperti Papa dan Mama juga memerlukan Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan Yesus. Aku juga mau ditolong Tuhan Yesus, Pak. Sebenarnya aku buat kolase itu bukan untuk buat Bu Guru atau teman-teman lihat salib yang mulia. Tetapi aku mau dipuji. Aku sudah berbuat dosa yang buat Tuhan Yesus sedih. Apakah Tuhan Yesus juga akan tolong aku? Iya, Ia akan menolong kamu untuk berubah, Joyce. Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan Roh-Nya yang kudus untuk membuat kita tahu kita berdosa dan mau untuk bertobat. Maafin Kak Joyce ya, Cleon. Tadi Kak Joyce sudah marah-marah. Kak Joyce maafin Cleon. Diam-diam masuk ke kamar dan robek kuasa salibnya. Bolehkah Joyce menyanyikan lagu Tuhan Ampuni Dosaku, Pa, Ma, sama Cleon ya? Ya, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Papa akan membacakan sekali lagi Yohanes 12 ayat 32. Demikian bunyinya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan Tuhan Yesus, apabila Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi, Tuhan Yesus akan menarik orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa datang kepadanya. amin. Pa, Ma, Cleon, sekarang aku tahu bagaimana harus memperbaiki prakarya ini. Aku akan ceritakan cerita hari ini kepada teman-teman dan juga guruku. Cleon bantu ya Kak Joyce. Cleon bisa kasih gambar domba. Domba, dom Cleon, dom. Hahaha. Demikianlah pembicaraan malam itu diakhiri dengan sebuah doa dan pujian kepada Tuhan. Joyce akhirnya menyelesaikan kolase salib yang sudah rusak itu. Dan dengan berani, ia menceritakan kepada teman-teman dan juga gurunya tentang kemuliaan salib Tuhan Yesus yang tersembunyi di balik sebuah salib yang hina. Tentang hidup yang tersembunyi di balik kematian, dan tentang cinta Tuhan yang agung di balik penderitaan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah panggung boneka kita kali ini. Salib Kristus adalah salib yang mulia. Bukan karena kayunya yang bagus, bukan karena ditonton oleh banyak orang. Tetapi karena Tuhan Yesus yang disalibkan itu mati dan bangkit. Memberikan kepada kita sebuah pengampunan dan hidup yang kekal. Sehingga salib yang dulunya hina, kini boleh diberitakan ke seluruh dunia supaya setiap orang berdosa boleh mendengarkan bahwa ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita.
Apakah anak-anak di rumah yang sudah mendengarkan berita ini mau mengakui bahwa saya adalah orang berdosa dan memerlukan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus? Maukah anak-anak? Kiranya Tuhan tolong anak-anak semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Seringkali kami nakal, kami jahat dan tidak taat. Kami membutuhkan juru selamat. Kami memerlukan Kristus. Kami mau mengingat salib Kristus, karena lewat kematian Kristus, Tuhan menganugerahkan kami keselamatan. Lewat kematian Kristus, kami beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Hari ini kami bersuka cita karena Kristus yang mati itu sudah bangkit dan hidup. Kami juga mau berespon kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami mau mengikut Yesus, kami mau percaya, dan kiranya Tuhan boleh memakai kami untuk memberitakan Injil Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Pimpin hidup kami Bapa, dan pakai setiap dari kami untuk menjadi alat-Mu. Biar nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Amin.